keluarga saya sakit di rumah itu. Nah, disuruh suntik itu tidak mau. Katanya itu kalau sudah waktunya sembuh ya sembuh gitu. Tapi sudah agak lama sakitnya. Contohnya penyakit apa? Kayak batu-batu gitu. Sini apa itu? Jadi sudah lama sakit tapi tidak mau berobat. Tidak mau. Karena itu kalau sudah waktunya sembuh ya sembuh gitu. Dengan pangeran gitu. Iya. Begini. Sakit itu memang sifat manusiawi. Memang kan manusia sekelas kita, sekelasnya Rasul dan para anbiya, para utusan Allah dan para nabi juga memiliki sifat yang bisa terjadi. Di antaranya sifat lain yang berupa penyakit. Jadi para Rasul boleh-boleh saja sakit. Maka dalam beberapa riwayat sejarah, beberapa nabi disebutkan pernah sakit. Rasulullah juga pernah sakit. Tapi sakit yang dialami oleh para Rasul tidak sama dengan sakit yang dialami oleh kita. Kalau sakit yang dialami oleh para nabi dan para Rasul itu khusus penyakit yang tidak sampai merusak nama baik di kalangan masyarakat, tidak merusak harga diri, seperti bisulen yang sampai menjijikkan, itu tidak mungkin. Jadi para Rasul dan para nabi tidak mungkin punya penyakit seperti itu, karena bertentangan dengan sifat jahatnya para nabi dan para Rasul. Tapi kalau selain nabi dan Rasul, segala bentuk macam penyakit mungkin saja dialami, mau dari yang paling ringan sampai yang paling berat, atau bahkan penyakit yang menjijikkan bisa dialami oleh manusia selainnya para nabi dan para Rasul. Sakit itu kadang orang kan tidak mau berobat, alasannya ingin pasrah kepada Allah. Sejatinya berobat ini hukumnya sunnah, seperti yang disampaikan oleh Imam Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Iqna. Wa yusannu at-tadawi, sunnah berobat. Di khabari innallaha lam yad'da'an illa ja'ala lahu dawa'an ghairal haram. Ada riwayat hadis bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak meletakkan suatu penyakit kecuali penyakit itu oleh Allah diberi obatnya, kecuali penyakit usia, penyakit tua. Tua ini tidak ada obat. Makanya kalau ada obatnya saya mau cari. Obat menghambat tua. Karena tidak ingin cepat tua. Kalau tua tidak bisa, tua itu tidak ada penyakit. Pasti jangankan setiap hari, setiap detik tua ini akan terus datang, terus bertambah, tidak bisa dihambat kedatangan. Dari hadis ini menunjukkan bahwa berobat itu merupakan salah satu langkah ikhtiar untuk menuju kesembuhan. Iya. Jadi ketika ada orang itu kena penyakit ini oleh Allah diberi obat. Obat yang mana yang cocok dengan penyakit yang diberikan oleh Allah kita tidak tahu. Makanya kita dianjurkan untuk berobat dalam rangka ikhtiar. Nah, seperti itu. Kalau cuma pasrah tawakal itu saja. Iya. Gimana itu? Artinya walaupun sakit nggak mau berobat. Ketika sakit tidak mau berobat, tapi dia memang pasrah kepada Allah, apa hanya malas? Kadang orang tidak mau berobat karena eman-eman uang. Ya. Kalau ini beda, orang tidak mau berobat karena memang keyakinan hatinya yang kuat kepada Allah. Tawakal ini namanya. Jadi pasrah betul kepada Allah. Dirinya sudah tidak mau berusaha. Artinya di hatinya yakin bahwa Allah akan menyembuhkan dia atau Allah akan berkehendak lain, itu adalah haknya Allah. Kalau seperti ini dia tidak berobat, namanya tawakal. Kalau memang dia tawakal, maka boleh-boleh saja. Bahkan
Ini ada pernyataannya Al-Imam Nawawi dalam kitab Majmu' yang dinukil oleh Imam Khatib Asyirbi ini. Qala fil Majmu', Imam Nawawi Damaskus dalam kitab Majmu' mengatakan fa in tarokat tadawiyah tawakkulan 'alallahi fahuwa afdol. Apabila orang sakit itu tidak mau berobat, tapi tidak maunya berobat, yang perlu kita garis bawahi tawakulan, tawakal kepada Allah. Ini kayak yang takut elang pesen. Bukan eman biaya. Bukan eman biayanya, bukan karena dia malas, bukan karena takut disuntik, bukan karena takut diimpus, tapi memang di hatinya tawakal kepada Allah. Fahuwa afdol, itu justru yang lebih baik. Itu yang lebih baik. Ya, tapi kira-kira orang yang tawakal ini dan tidak akan mengeluh, ini masalahnya. Jadi orang sakit tidak mau berobat, yang tawakal ciri-cirinya tidak akan mengeluh. Tidak ada. Nah, ini kan sulit. Jadi cirinya orang tawakal tidak akan mengeluh, hatinya sabar, ridho, Menerima. bahkan senang. Nah, ini tingkatan tawakal yang lebih tinggi lagi. Jadi dirinya pasrah, tidak mau melangkah ke tindakan yang lain. Apa yang ada pada saat ini dia terima, bahkan dengan senang hati menerima sakitnya, karena itu pemberian dari Allah, dianggap sebagai anugerah. Bersabar, bahkan lebih dari bersabar, maka ini lebih baik. Tapi kira-kira kalau sekelasnya kita bersama ini kan bukan kelasnya. Justru kalau sakit mengeluh, ya mohon maaf, sekarang orang kan mengeluh itu bukan hanya mengeluh kepada teman, kadang mengeluhnya lewat status. Ya Allah Gusti, ya sudah sakit 2 bulan tidak sembuh-sembuh. Ini lebih baik berobat kalau seperti itu. Lebih baik berobat karena makomnya dia, derajatnya dia sehat yang lebih baik. Nah, makanya orang itu tidak mau berobat, jangan jangan alasan tawakal saja, bisa jadi ada faktor lain. Nah, tapi kalau ya tadi itu, kalau dia tidak berobat karena takut kehilangan biaya, artinya harta yang dia miliki hanya untuk tabungan saja, eman untuk berobat. Ini berarti dia kan orang yang pelit ini. Untuk dirinya sendiri aja tidak mau. Jadi itu tawakal. Nah, tawakal semu. Nah, tawakal itu dia sakit tidak mau berobat, sabar, bahkan senang menghadapi kesakitannya, pasrah betul kepada Allah. Ya Allah Gusti, kalau engkau ya Allah mengkehendaki saya sembuh, ya semoga sembuh. Ya, apapun yang dikehendaki engkau ya Allah, aku ridho. Itu tawakal nanti. Tidak berobat, tetapi ngeluh kemana-mana. Tidak menemukan manusia yang ngeluh lewat status. Bahkan kadang letakkan di Facebook yang dibaca sekian ratus, bahkan ribuan orang. Ya ini Ya aku tawakal saja. Ini pergi ke dokter saja, ini pergi ke dokter. Seperti itu.